Raja Cerdas dan Perkasa oleh Elinor dengan judul Sang Penakluk Raksasa dalam perspektif pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subur sungguh ditanam ubi, ubinya enak dimakan bersama. Ini pantun tentang kisah Nabi, mari dengarkan dengan seksama. Badan gendut karena banyak makan, lesung pipi sampai tidak kelihatan. Mumpung salam belum saya ucapkan, langsung buka YouTube dan saksikan. Embun datang, bunga menguntum, surya datang, pecahlah pagi. Kuucapkan Assalamualaikum untuk kamu pendengar cerita Nabi. Dalam sinopsis, diceritakan perjalanan dakwah seorang nabi. Nabi yang cerdas lagi perkasa, dengan perwarakan tidak terlalu tinggi, bermata biru, berambut tidak lebat, berhati suci dan bersih. Beliau sangat ahli dalam lempar-melempar dengan ketapel. Dengan umur yang masih remaja, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mampu mengalahkan raja kejam berbadan raksasa yang telah menguasai tanah Palestina. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah Nabi itu? Bagaimanakah kisahnya? Untuk mengetahui kisah selengkapnya, mari dengarkan bersama. Dikisahkan kaum Bani Israel ketika itu hidup tertindas oleh kekuasaan seorang Raja Jalut yang sangat kejam menguasai tanah Palestina. Mereka diserang, diambil hartanya, dikeluarkan dari tanah mereka. Lalu para pembuka Bani Israel meminta kepada nabi mereka saat itu agar menunjuk seorang raja bagi mereka untuk melawan Jalut dan bala tentaranya. Begitulah dengan petunjuk Allah, nabi mereka menunjuk Talut sebagai raja. Allah tidak menyebutkan nama nabi tersebut di dalam Al-Quran, tetapi dikisahkan barang siapa yang tingginya melebihi tongkat nabi tersebut, maka ialah yang akan menjadi raja. Dan ternyata di antara Bani Israel, Talutlah yang tingginya mencapai tinggi tongkat itu. Dan nabi mereka berkata kepada mereka, "Sungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja kalian." Mereka menjawab, "Bagaimana Talut memerintah kami? Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak." Nabi mereka berkata, "Sungguhnya Allah telah memiliki rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui." Ketika Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, "Sungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Siapa di antara kalian meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, kecuali menciduk seciduk tangan, maka ia adalah pengikutku." Kemudian mereka meminumnya, kecuali beberapa orang beriman di antara mereka. Ketika Talut dan orang-orang beriman yang bersamanya telah menyeberangi sungai itu, Talut dan tentaranya memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan kesabaran atas diri mereka, sehingga hati mereka merasa tentram dan tidak goyah lagi, dan agar dikokohkan pendirian mereka dalam menghadapi musuh-musuh mereka.
Mereka juga memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan kemenangan dalam menghadapi orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah. Dan Allah mengabulkan permohonan mereka. Al-Kisah, sebelum itu Talut telah mengumumkan kepada Bani Israel, barang siapa yang berhasil membunuh Jalut, akan aku nikahkan dengan putriku dan akan aku libatkan dalam pemerintahanku. Nabi Daud alaihissalam ikut dalam rombongan tentara Talut. Beliau adalah ahli lempar-melempar dengan ketapel. Ketika beliau tengah berjalan bersama Bani Israel, tiba-tiba ada batu yang berseru, "Wahai Daud, bawalah aku, karena denganku kamu akan dapat membunuh Jalut." Daud alaihissalam pun mengambil batu itu dan juga batu lainnya, sehingga beliau mengantongi 3 buah batu. Ketika tengah menghadapi serangan, muncullah Jalut. Nabi Daud pun tampil ke depan seraya berkata, "Kembalilah, sungguhnya aku tidak ingin membunuhmu." Jalut pun menyahut, "Hahaha, tapi aku ingin membunuhmu." Maka Daud mengambil 3 batu itu dan meletakkannya di ketapelnya, sehingga ketika batu itu menjadi satu, ia lontarkan batu itu ke arah Jalut hingga mengenai kepalanya dan pecah. Hal inilah yang menyebabkan bala tentaranya lari terbirit-birit. Dan Allah sajalah yang lebih mengetahui bagaimana Jalut mati di tangan Daud alaihissalam. Akhirnya, Talut pun memenuhi janjinya dan menikahkan Daud dengan putrinya, serta melibatkannya dalam pemerintahan. Kemudian, setelah Talut meninggal dalam peperangan beserta keturunannya di jalan Allah, dan atas kehendak Allah juala, kemudian Daud diangkat menjadi raja. Kisah ini telah mengajarkan kita untuk senantiasa memohon pertolongan Allah atas apapun yang kita usahakan dalam kebaikan. Karena hanya Allah saja yang dapat memberikan kita pertolongan dan keberhasilan dalam setiap usaha kita. Pak Topik makan buah lakum perlu dibersih. Kuucapkan dengan wassalamualaikum. Jangan lupa terima kasih.